Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai tubuh atau wajah, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang mengiyuh pada bulu-bulu tahinya, dan dari kejahatan orang yang tinggi apabila dia telah tinggi. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan syukur yang tak terhingga, dengan penuh kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pada orang-orang yang setia mengikut beliau sampai pada akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini, subuh kali ini, kita akan membahas tadabbur Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq yang telah saya bacakan. Surat Al-Falaq yang kita bahas ini tidak bisa terlepaskan daripada surat An-Nas, karena surat ini disebut juga dengan surat Al-Muwazzatain, artinya dua surat yang diberikan oleh Allah untuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Kemudian surat ini berapa ulama berpendapat bahwa termasuk golongan Makkiyah, tapi ada beberapa ulama menganggap surat ini Madaniyah seperti Ibnu Abbas dan Qatadah. Dan surat ini juga yang mengatakan bahwanya berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa surat ini turun bersama surah An-Nas, yaitu pada saat Nabi disihir oleh orang Yahudi, yaitu Labid bin Syam. Surat ini, di dalam surat ini, ayat ini, hadis ini menjadi perbincangan para ulama. Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwasanya surat ini menjadi sebab turunnya ayat. Dia menyatakan surat ini sebagai sebab turunnya ayat. Ini diperkuat oleh Ibnu Katsir dan ulama lainnya. Sementara ada yang berpendapat bahwasanya surat ini menjadi surat di mana tidak mungkin Nabi disihir oleh para penyihir, karena Nabi jiwakan sucinya, suci jiwanya, dan dihindarkan daripada gangguan manusia. Yaitu yang berpendapat adalah Buya Hamka dalam tafsir Al-Hasannya. Kemudian Syekh Qutb Muhammad Abdul juga berpendapat. Pendapat ini lebih condong kepada pendapat Mu'tazilah, karena menganggap bahwa sihir tidak ada. Ini berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 67 dan surat Toha ayat 69. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Al-Falaq mempunyai pengertian artinya memecah, membelah, atau terpisahnya sesuatu dari bagian yang lain, atau juga mempunyai pengertian jika sebuah biji ditanam, kemudian mereka muncullah pohon, muncullah akar sebagai bakal pohon, itu disebut juga Al-Falaq. Kemudian juga pengertian Al-Falaq adalahnya perpindahan musim panas ke musim hujan, ini juga disebut Al-Falaq. Pengertian terakhir ini diberikan untuk pengertian surat Al-Falaq pada surat ini, yaitu perpindahan dari malam ke siang yang diawali dengan subuh. Itu dipahami sebagai Al-Falaq.
Al-Falaq dimulai dengan kita berlindung kepada Rabb sebagai Tuhan kita, Tuhan pengatur, Tuhan pemelihara, termasuk kita berlindung kepada Al-Falaq waktu subuh. Di dalam surat ini mempunyai beberapa kandungan, yaitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berlindung kepada Allah dari yang pertama, kita memohon dari segala kejahatan dan keburukan yang disebabkan oleh seluruh makhluk Allah, terutama yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Nafsu membawa kita kepada hal-hal yang keburukan, hal-hal yang membuat kita serakah kepada diri. Itulah yang perlu dikendalikan pertama. Itulah yang perlu kita bermohon kepada Allah yang pertama, karena yang di dalam diri ini tanpa kita sadari, kita hanya melihat keluar, bahwasanya hal-hal yang di luar saja yang membuat kita tersesat, tetapi di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu yang kita tanpa kita sadari, itu yang membuat kita tersesat. Kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, bahwasanya nafsu jangan sampai menguasai diri kita, imanlah menguasai diri kita. Kemudian secara umum, itu makhluk Allah lainnya, seperti kalau kita dalam perjalanan, mungkin kita bisa mengalami kecelakaan, atau kita berada dalam suatu tempat, kita mengalami musibah. Hal ini juga perlu perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam perjalanan, sebelum berangkat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan di dalam perjalanan pergi dan pulang selama perjalanan tersebut. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam ketika datang. Malam apabila datang itu membawa kegelapan. Di dalam dunia teknologi canggih ini, malam identik dengan yaitu gulita, di mana pada saat malam ini banyak makhluk-makhluk Allah yang berbahaya keluar, seperti tikus, kecoa, dan makhluk berbisa. Mungkin juga kita rentan tersesat dalam perjalanan. Apa kita berjalan di malam hari kalau tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari juga banyak kemunculan maksiat. Seperti kita tahu bahwasanya pada malam hari banyak di klub-klub malam orang yang bermabuk-mabukan dan berzina. Kita perlu juga perlindungan dari Allah. Dan pada malam hari juga banyak maling berkeliaran di malam hari. Mereka pergi ke rumah-rumah orang untuk mencuri. Kita perlu juga berlindung kepada Allah dari makhluk yang seperti ini, maling yang dimana merugikan kita semua. Ketika kita juga memohon perlindungan dari sihir yang dilakukan oleh para penyihir. Disebut di sini perempuan-perempuan penyebar bul-bul, peniup-bul. Artinya pada saat itu mungkin banyak penyihir dari kaum perempuan. Mungkin juga pada saat ini masih banyak. Akan tetapi Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya itu artinya secara umum bahwasanya penyihir itu bukan dari golongan perempuan saja, tapi juga dari golongan laki-laki. Kita tahu, mungkin kita sering mendengar bahwasanya perempuan-perempuan nenek sihir seperti kita dengar bahwasanya dia meramu sihir dengan wali yang cukup besar untuk menyihir seseorang. Sihir itu menyebabkan seorang sakit tanpa diketahui sebabnya. Sakit karena apa-apa yang disihirkan sehingga manusia tidak sadar apa yang dilakukan, seperti kesurupan. Dan kita juga tahu bahwasanya ada sihir juga yang bernama susuk, di mana sihir ini membuat seorang jatuh hati kepada orang lain. Kemudian sihir gigit ini juga menyebabkan orang sakit tanpa sebab, seperti yang dilakukan oleh voodoo seperti di Afrika. Kemudian yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan jahat, dari perbuatan dari tukang adu domba atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh hasad, di mana hasad ini adalah penyakit hati. Orang sangat benci apabila mereka melihat orang menerima nikmat, menggelapkan mata, membutahkan hati. Apapun yang dilakukan oleh mereka, mereka akan membuat segala cara, seperti apabila orang naik jabatan, mereka memfitnah, menebar fitnah sehingga orang dipecat. Seperti juga di dalam masyarakat bahwasanya ada tukang penebar fitnah sehingga ikatan masyarakat terpecah oleh orang tersebut. Kemudian ada juga di mana mereka melakukan fitnah sehingga seseorang terkucilkan dari masyarakat, padahal
yang mereka lakukan itu adalah berita-berita bohong atau bahasa sekarang yang disebut dengan hoax. Itulah 4 perlindungan kita kepada Allah, di mana surat Al-Falaq memberikan kita gambaran atau tuntunan kita berlindung kepada Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan surat ini juga tidak bisa dipisahkan dari surat An-Nas, karena surat ini turun bersamaan dengan surat An-Nas. Yang pertama keutamaannya adalah Nabi menyembuhkan penyakitnya dengan menggunakan surat ini. Aisyah meriwayatkan bahwasanya pada saat Nabi sakit, beliau meniupkan, membacakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini ke tangan beliau, kemudian diusapkan. Kemudian pada saat beliau sakit parah, Aisyah lah yang membacakan surat ini, kemudian mengusapkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Artinya surat ini berguna bagi kita untuk perlindungan di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai surat untuk berlindung. Sebagaimana riwayat An-Nasa'i, Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, maukah aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Ibnu Abbas menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau berkata, apa dan An-Nas, kedua surat ini. Yang ketiga, surat ini tiada bandingannya, seperti di hadis riwayatkan Muslim, Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingnya sama sekali, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikianlah pembahasan surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang mungkin yang pernah saya bahas beberapa bulan lalu. Kedua surat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya tiada kuasa kita, tiada kemampuan kita tanpa perlindungan dari Allah. Allah telah memberi gambaran kepada kita. Kita harus menggunakan surat ini dalam berlindung kepada Allah dari semua kejahatan-kejahatan, baik dari manusia, makhluk yang diciptakan Allah yang lainnya, yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Itulah manfaat surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.